Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak dengan gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dan bagi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri ya. Nah, yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri terlebih dahulu. Nah, kenapa ini penting guys? Karena kalau kita baca tentang undang-undang KUP yang dulu, kita tahu bahwa orang itu akan wajib ber-NPWP apabila dia memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Artinya apa? Ketika salah satu aja itu terpenuhi, maka itu tidak bisa langsung menjadi wajib pajak. Nah, di sini kita akan belajar kapan sih seorang itu akan memenuhi kewajiban pajak subjektifnya. Artinya memang dia di sini belum tentu dia jadi wajib pajak karena harus ada kewajiban pajak objektif. Tapi ini adalah salah satu syarat dia untuk menjadi wajib pajak. Nah, yang pertama yaitu untuk OP yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi dia asli lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kapan saat timbulnya? Saat timbulnya adalah saat berakhirnya. Saat timbulnya adalah pada saat lahir di Indonesia. Dia sudah menjadi ada kewajiban pajak subjektifnya. Kemudian saat berakhirnya kapan? Saat meninggal dunia, ya. Meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kemudian yang kedua, untuk OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, kapan dia timbul? Timbulnya adalah saat, jadi dihitungnya sejak hari pertama dia di Indonesia, ya. Bukan pada saat setelah lebih dari 183 hari, enggak, tapi sejak hari pertama dia di Indonesia. Saat berakhirnya kapan? Sama, saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, untuk orang pribadi yang berniat, ya. Jadi yang dia berada di Indonesia masih kurang dari 183 hari tapi berniat, ya, berniat untuk tinggal di Indonesia, gitu ya. Saat timbulnya adalah saat dia berniat, ya. Niat itu tadi kita bahas ya guys di video-video sebelumnya. Kapan sih disebut berniat itu? Tinggal di Indonesia, dan saat berakhirnya adalah sama, saat meninggal dunia atau meninggal Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian warisan yang belum terbagi. Kapan warisan yang belum terbagi? Akan menjadi saat timbulnya adalah pada saat pewaris meninggal dunia. Dan saat berakhir adalah saat waris selesai dibagikan. Kemudian sekalian nih untuk WP badan kita bahas juga di sini. Saat timbulnya adalah saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Saat berakhir kapan? Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah
terkait dengan saat mulai dan berakhirnya untuk subjek pajak dalam negeri. Nah, sedangkan yang kedua adalah untuk BUT, ya, subjek pajak luar negeri tapi yang dia menjalankan usaha atau mendapatkan penghasilan melalui BUT di Indonesia. Ya, jadi untuk BUT ini bisa 3 macam, guys. Bisa dia subjek pajak luar negeri, orang pribadi, ya, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Bisa juga subjek pajak luar negeri, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Kurang dari atau sama dengan 183 hari dalam 12 bulan. Atau bisa juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, saat mulainya kapan, guys? Nah, ini semua yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, ya. Dan dia memperoleh penghasilan. Nah, kapan dia saat mulainya, ya kan? Saat timbulnya adalah pada saat BUT tersebut berada di Indonesia. Ya, berada di Indonesia itu adalah saat timbul. Ketika dia ada di Indonesia, maka dia menjadi dan saat BUT tersebut ada di Indonesia, berarti dia sudah memenuhi untuk menjadi wajib pajak BUT atau subjek pajak BUT. Dan saat berakhirnya adalah saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Nah, terkait dengan BUT ini tidak perlu kita bahas panjang lebar, guys, ya. Dan ini karena ini materi yang cukup advance dan mungkin teman-teman nanti kalau di jurusan akuntansi sih, kalau di STAN nggak akan mendapatkan ini secara mendalam, ya. Tapi nanti kalau di jurusan pajak ada, ya. Tapi kalian nggak usah terlalu mikirin BUT itu apa. Yang penting ada, jadi ada subjek pajak luar negeri yang dia itu menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, itu seperti itu aja, guys. Yang mana BUT itu nanti perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri, WP Badan, seperti itu, guys. Nah, sekarang kita masuk ke subjek pajak luar negeri tapi yang non BUT, ya. Nah, sama, guys, bisa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya. Bertempat tinggal di Indonesia. Bisa juga yang OP kurang dari 183 hari di Indonesia. Bisa juga yang badan tapi tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang dia menerima penghasilan, ya, menerima penghasilan tapi dari selain menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, saat timbulnya kapan? Saat timbulnya adalah saat OP atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis di Indonesia. Yaitu kapan? Yaitu disebut memiliki hubungan ekonomis adalah ketika dia menerima atau memperoleh penghasilan
yang bersumber dari Indonesia. Nah, berarti dia pakai asas sumber, guys. Nah, sedangkan saat berakhirnya kapan? Nah, saat berakhirnya adalah pada saat OP atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis di Indonesia, ya. Dengan Indonesia, artinya dia tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, ini adalah saat berakhirnya subjek pajak luar negeri non BUT. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, maka bisa share di sosial media yang kalian miliki. Oke guys, bye bye.